Dengan kita bertoriko itu, kita terikat batin kita, roh kita, antara roh kita dengan guru. Disebut robito. Itu yang menjadi hebat itu. Sehingga si murid yang bodoh, yang tidak apa-apa, pro-pro masa ngaji ganjar mana, kasar mari pinggang itu apa. Tapi dia punya kelebihan, tunduk patuh, suka kawan setiap aturan saya. Selalu ikuti apa yang didengar itu, yang disarankan. Maka dia akan dapat anugerah madat itu mengalir dengan deras. Jadi tong iri laman ayana, oh si Adam apa nih? Padahal bodoh, provinsi air. Nah itu bisa terjadi gitu. Maka saya katakan, yang paham dengan ilmu masa puluhan tahun jangan bangga, jangan merasa dirinya lebih. Bagi yang tidak pernah monok bahkan apa dengan ilmu, jangan berjalan. Di dalam bertoriko itu tidak dihitung. Akan tetapi ketika seseorang itu mengambil luas ilmunya pengawasan, terus tunduk patuh, itu lebih hebat tentu. Betul kan? Gitu. Nah jadi ini suatu hal yang harus kita pahami sehingga tadi kita jangan merasa minder dengan penampil. Nah, semua kita ini dibawa terbiasa, ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu ilmu sifat apa tuh? Hibah. Bukan hasil pemikiran, bukan dengan membaca, diskusi, menjaga bukan. Ilmu yang manfaat itu adalah yang terpancar dari guru kita sampai ke kita. Ketika kita mempersiapkan tempatnya untuk membersihkan hati. Karena ilmu tidak akan masuk ke hati yang kemaksiatan. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya Awawaki. Ya. Jadi padahal beliau itu umur 5 tahun berapa? Sudah hafal Quran 7 tahun ya. Luar biasa itu cerdasnya. Tapi ketika dia satu saat ada suatu kejadian gitu, dia sulit menghafal. Maka mengadukan gitu masalahnya kepada gurunya. Terus gurunya Pak Sadali memberikan petunjuk nasihat supaya meninggalkan maksiat. Karena kata beliau al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdasi lil asi. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diturunkan dipanjang pada orang yang hati yang penuh maksiat. Dan disini dengan bertoriko. Jadi ketika kita berusaha membersihkan hati, buang sifat-sifat tercela sedikit demi sedikit, dulu hati kita bersih, itu nggak pernah ngaji juga kita paham dengan ilmu. Bahkan ilmunya bukan sekedar paham, tapi ada suatu tenaga yang mendorong untuk mengamalkan ilmu. Disebut taufik itu. Kalau hidayah datang itu dari ucapan orang, kita dengar dengan telinga, dan itu belum tentu masuk ke hati. Paling sebatas pemahaman. Paling pakai diskusi, paling pengen mengenal batu, sementara dirinya itu makan berat. Ini bedanya. Tapi kalau ilmu lewat pancaran dari guru-guru, karena ridhonya guru kepada si murid, dan si murid sudah mempersiapkan diri, membersihkan hati, itu ilmunya bukan sekedar paham, tapi mampu mendorong dirinya untuk menggerakkan, untuk mengamalkan ilmu. Ini hidayah yang luar biasa, saya tahu disebut. Ya. Ada tongkaket dengan orang tijan, bahasa tijan itu bisa nyarita benar, bisa nerangkan ayat, bahkan ke harti. Nah, itulah sebetulnya. Bahkan ucapannya tembus ke setiap dada orang yang mendengar. Nah, ini yang makin hari makin kurang, yang dakwah makin banyak, betul nggak? Wow. Tapi pertanyaannya, tembus nggak pada hati yang si mustahil? Menimbulkan perubahan nggak di masyarakat? Komponi nggak bodoh orang, wow, betul tuh, yang ngelain nggak ada yang jangan jauh kan apa? Karena tembus karena hati, tidak akan bisa dipastikan. Sedangkan dakwah sesarnya hati, gitu kan? Dan di sini makanya kita bersyukurlah kepada Allah.
Dalam kata masih muhibin, bersyukur padahal sudah masuk pada madrasah Syekh Ahmad Tijani. Ilmunya seperti tadi. Ya. Jadi banyak paham-paham yang membangkitkan semangat untuk beramal baik, yaitu bangun kebaikan. Dan itu saya ulang tiba-tiba. Dan syukur hayat. Pada dorongan kuat. Dan saya puasa sunnah. Dan syukur hayat. Nah ini yang disebut madad yang mengalir, ya, yang awal dari Allah Rasulullah siapa terus. Itu di sini keuntungannya dulu, Iwan. Jadi kita ini jangan berkecil hati karena kurangnya ilmu. Asal sungguh-sungguh mengamalkan wirid lazim, ya, penuhi persyaratannya, jalankan adabnya, insya Allah. Bukan hanya ilmu dan kepahaman, bahkan mungkin rezeki juga. Mau pertanyaan bagi abdi jeneng asal bacaan pernah ninggalkan diungan ya berjamaah wajib poso abdi jamaah tapi kieu wae rezeki mungkin kan diuji udah salah kita melangkah untuk menuju Allah itu nggak dibiarkan tuh awas ulah pesmen jadi nggak seperti belum apa diuji mana masih kita makan jualnya kata pemas tak makan kalau di belum mah diuji mah oh tak makan Gus semua laku begitu ya satu tapi emas memang dibayar nih gosok pula jadi itu di belum pula begitupun kita para iman sekalian ya jadi kalau ada ujian yang bentuknya baik manis pun pahit jangan kaget ya. Karena kita itu berarti diakui sebagai murid Syekh Ahmad Tijani. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita berturiko tidak memahami apa syarat-syarat. Nah, saya menyarankan pada bimbing yang mutalaki bukan dijual mana, ya. Pahami dulu. Luruskan dulu niat, jangan sampai di tengah jalan nanti diuji kusauti mundur. Bes boga ngaji, boga ibadah Anda. Nah sebetulnya ya, salah satu fungsi atau faidah ngamalkan wirid lazim itu di antaranya dari sekian banyak fungsi dan guna adalah untuk memperkokoh keyakinan kepada Allah. Dari iman meningkat kepada yakin. Iman belum yakin, yakin pasti iman. Kata kayak Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan sampai datang kepada keyakinan. Jadi kalau mana sufi bukan sampai kita mati. Kalau tafsir pada agama itu sampai kita mati. Bukan dengan ibadah yang kita jalankan, dengan tarbiyah guru-guru kita jalankan, dari hari ke hari makin yakin adanya Allah, makin yakin perkara yang gaib sehingga sampai kepada ka'annaka tarahu seolah-olah melihat. Nah iya, mantakan enak kita tuh makanya sebetulnya ngaji sih. Sebetulnya bisa mengukur diri kita bukan orang lain. Ada 3 tingkatan sebut iman atau keyakinan. Kalau kita kaji, kita tahu posisi mana kita berada. Ya. Yatilu biji iman ashabul yamin. Percaya, yakin, hafal karena dalil. Tapi masih bisa terpengaruh dengan adanya situasi kondisi yang menimpa dirinya, baik seset usaha, baik loba dunia, itu iman ashabul yamin tingkat dasar. Jadi saya tikar maju serat ngadak-ngadak usaha mundur, kau gak maju gak sholat, itu iman ashabul yamin menandakannya. Dan jadi dia makanya ya saya ambil dari salah kitab sufi. Jadi ini kok pas amat di guru selalu ada makanya. Kenapa yang dapat ini gitu?
Keningan kurang, saya pribadi sudah. Untuk mengingatkan saya pribadi dan mudah-mudahan kedaiban juga mudah-mudahan ada hikmah. Amin. Jadi wahlul iman bil yakini ala salah satu darajat. Jadi ahli iman ya, yang semua itu dikatakan yakin dalam tingkat 1, 2, 3. Tidak mutawasid terus puncak. Yang pertama ini adalah yaitu al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin. Derajatnya sebuah yamin. Ini iman belum sampai kepada yakin. Percaya dengan Allah, apa sebab oh, percaya. Kalau menyebutkan anu berlawan, oh mana enggak. Tapi dia masih bisa terpengaruh. Ya, atas diku asatiqul jazimu ma'a imkani taskiki wa tazaluli lau ja'a ma yaqtadi. Jadi kayak kepercayaan yang kuat tadi ya. Jadi tasdikul jazimu, jadi ya keyakinan kuat sebetulnya mah kuat. Tapi di sini ma'imkani taskiki wa tazalulin. Tapi masih tidak tentu kemungkinan gitu ya. Masih mungkin dia datang suatu keraguan dan berubah keyakinan wa tazalul karena ada guncangan. Anak susah ngajikin gunung besar ya ojek itu kemana? Umpamana ya maaf ya kan ojek itu biasa kerangkeng ya kan makan di komiki ya sangat pilih di lajim dia. Ini salah satu. Nah kalau di iman tingkat dasar tadi, nah seperti itu, entong kaget, entong dinahana, nasihat gitu. Ya, jadi kita tahu, nah, tapi bukan kita yang menilai, ya. Justru pribadinya kita sendiri yang merasakan wah ini berarti gak iman. Nah lewat wirid lazimah dengan tarbiyah mulut terus berjalan dan berjalan dari tingkat ke tingkat, tidak berhenti sampai di situ. Nah iya Pak Ida jarang dibahas deh. Kita bukan banyak bicara fadilah, ganjaran, pahala, aroma segala macam. Justru ini yang penting mah untuk mengukur diri kita. Ini wirid lazim itu dikabul gitu kan, diterima tuh. Salah satu ciri kabul terima atau ya sebenarnya dalam sikap laku kita, perubahan kita, keyakinan kita. Lain orang makin maju dagang berarti kabul, belum tentu itu, belum tentu. Ya, jadi hati-hati. Maka kita pahami betul ini ajaran kemana arahnya. Sehingga tersalah kaprah dan tidak menimbulkan frustasi ketika itu, malah merasa bangga. Aduh ya aku kalau ya aku pusing pun nama gitu. Sampai aku pusing ya kalau makin dekat jam 5, makin getol karena ibadah kan itu namanya. Tapi nggak ada di sisa pusing bisa itu karena nggak apa. Maka paling maling itu tidak menuju kumai tadi. Ngakar gelapkan karpet merah bersyukur murah. Kesini dan sini tergantung sejauh di tingkat mana iman kita, itu maksudnya. Sehingga kita pun nggak mudah menjalahkan orang, menghukumi orang, kita malu. Karena saya tidak tingkat kita, saya itu berkurang di terdapat karena ngaji itu. Bukan ibadah. Atau sebaliknya masih tingkat itu juga, ya ketika susah udah tahajud. Ketika susah dia puasa Senin Kamis. Terus pas susah udah dia tahajud puasa itu tingkat itu. Iman di tingkat itu, tingkat dasar. Itu kalau sudah cerita yang sudah bertoriko, bukan kita yang sudah bertoriko di situ. Maka terus melangkah dan melangkah, kita beribadah terus tingkatkan pemahaman, terus kita rutin istiqomah, kita ijtima, baik rela wajibah, banyak silaturahmi ke ikhwah, lalu kemudian meningkat
Ya, kemudian tingkatan yang kedua. Nah, udah nama itu sebenarnya. Ya. Nah, tingkatan yang kedua disebut yaitu darajat muqarrabin, darajatul muqarrabin. Istilahul imani alal qalbi wasabatuhu fihi hatta la yajuzan, yaitu nakidu bal la yatasawwaru wujuduhu badan anikani. Nah, di mana kesinian kedua disebut tingkat muqarrabin, bisa hampir dekat ke Allah, ya. Baru kemudian di situ dirinya mau kepengaruhan, kurang duit, kemudian usaha, kulobana duit, kemajuan usaha, maka pengaruh stabil. Nah, kita tuh berusaha sampai ke tingkat itu, ulang mantap dirinya dari tingkat benar. Kita kan ilmunya sudah dapat, amalnya sudah kita buka, metodenya sudah sedang dijalankan, petunjuknya jelas. Maksudnya diaji ilmunya, brother. Orang-orang mikir tadinya, lo kalau prestasi, akhirnya nyalakan guru, nyalakan ajaran. Lo akhirnya silakan dunia akhirat, kalau dibilang tidak. Itu pastikan haji karena kita tidak punya alat untuk melihat diri, yaitu dengan ilmu kita bersama. Ya. Nah, ketika sudah tingkat darajatul muqarrabin, ya, si iman itu sudah menguasai hati. Artinya, jadi sahabat sudah menetap, terus tinggal menetap. Jadi kalau menerima iman teh, jangan menetap karak nyaba ngendo. Kayak balik dari, nah sampai bertahun dah tempatnya bau umasia. Kadang asup tak iman di kana hati, kadang keluar dari, kadang ibadah, kadang maksiat, kadang eling, kadang ibu tingkat dasar. Lewat bimbingan Thariqah Tijaniyah, lewat ini lazim terus. Sehingga karena minimal tingkat kedua, ada kati rumah tingkat para wali, para nabi yang jauhan pada tingkat kedua, weh. Ya, anu kesurang misalnya stabil lah, ya, dirinya betul stabil. Itu buat atas pertolongan Allah dan malam itu bisa itu sebelah sama, barang gitu. Jadi bisa orang ngamalkan ibadah ngajuan maksiat, lain amal ilmu lain, orang. Tapi adanya pancaran madat di guru itu yang menjadikan kuat dulu. Robito, Nabi Yusuf ketika digoda Siti Zulaikha sudah masuk di kamar. Kasarnya bisa hampir berbuat sesuatu, berbuat zina, tapi Robito, sekolebat ketinggali ayahnya Nabi Yakub plus sebagai mursyidnya, itu Robito namanya. Begitu terbayang itu Nabi Yakub dalam pandangan Nabi Yusuf, spontan seketika itu nafsunya turun. Itu Robito namanya, itu pertolongan Allah. Di satu riwayat, wajah Siti Zulaikha yang jadi cantik berubah. Tidak ada ketertarikan. Itu namanya Robito. Pertolongan Allah yang mengalir pada guru. Ini yang dibutuhkan kita sebetulnya. Eta numahan eta. Robito eta. Maka melatih hati itu saya bisa jangankan kita, ulama besar mau bisa nanam tanpa itu. La haula ala masyatillah. Ini keuntungan bertorikon yang jarang dipahami. Bisa kita berbuat ibadah, bisa jauh dari maksiat, takut dengan itu semata-mata itu pertolongan apa itu yang mengalir lewat Allah. Bagaimana tidak pun umat Islam ke dalam ajaran Tauhid benar? Kalau bicara ini, dan kami kaitan ayam menaik doa lain, ayam menaik doa, benar, ayam kasih doa. Yang gampang usaha, yang gampang duit, dan jalanan iya sebenarnya. Tapi proses, mau diberi pahit adalah agar bisa sebelah wayah nanti. Udah masaknya tuh udah bakal kotor,
Jangan tadi macam pernah berbuat masa asup dia, oh langsung jadi wali. Bisa jelema. Oh. Ke situ kita selalu ada apa saja. Panggil papa itu Gusti, belum mau sampai gitu. Terus makin dekat selalu istighfar. Nah itu di luar lazimah terloba 1000, 2000 istighfar. Salawatan luar lazimah terloba gitu. Oh itu lebih mempercepat kotoran-kotoran hilang. Lain aja menang kasusah jauh-jauh atau makin tambah rius. Umpamana melayani kita tambah siksa. Saya sampaikan ini bukan untuk seseorang, ini untuk kita semua. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dan saya bahkan ngalaman, itu ngalaman. Betul, ini cuma penjelasan ini kan apa yang dipatwakan guru-guru kita dalam lisan saya pribadi. Kumpul tanpa ini bisa, ini juga. Tapi kalau ini, nah ini seperti inilah. Tapi saya bisa mengalami. Itu betul. Kalau bahasa lain mah apa tuh? Walayan fawaliun dan namanya kainan makanan itu. Dan ini jadi tingkat iman yang kedua yaitu derajat muqarrabin wasabatuhu fihi, sehingga tetap keimannya itu bersemayam dalam hati. Ya, betahul. Baru kemudian ini selain iman deh, sebutnya yakin. Beda iman yang iman percaya, yakin mah gus benar-benar nempok lain ilmu. Ya. Gus ain basir sudah berjalan. Dapat. Ya, karena kan hal-hal yang gaib itu nggak bisa dilihat dengan mata ini. Sehingga orang diceritakan neraka tersial, diceritakan nggak jadi surga terkabita, brother. Percaya itu malaikat tapi tersial di kontrol malaikat. Ayo, percaya kalau tapi tersial di pencerongkal. Karena apa? Hanya sebatas tahu di ilmu, tidak merasakan. Nah, untuk merasakan bimbingan toriko. Nah, ejik toriko, pokoknya toriko buat mata hati kaya nopo. Ini tingkat pertengahan nih, mutawasid iman, yakin betul. Kalau tingkat yang ketiga, ya, yaitu iman para nabi, ya, sebut kasar, al-ayan. Wah ini derajatnya para nabi, para sidikin, para aulia. Beliau bukan kaya-kaya melihat. Kaya-kaya mas sudah meninggal, kaya-kaya seolah-olah. Tapi kalau nabi sendiri pernah ninggalin langsung ke surga, neraka, komisi neraka. Lihat langsung. Bentar pelajar menjengat, ini tiga bitaku, dia, brother. So melihat yang ini masuk dari. Apalagi kita bersih dulu segalanya. Kata aspek apa? Dan orang mengkarinya berarti telah sarana kisi orang tu. Dah macam makam orang mah kaan nak kata awal lah. Punya kekeh yang kuat sehingga gitu mendengar asma Allah bergetar hati. Dan Allah wajilat qulubuhum wa yajatul hadith zadathum imanan. Jadi sekaya-kaya tadi ingin nasihat tamahimah disebut asma Allah langsung bergetar. Tidak berapa sedihnya alimah kerdahar mending aja diutahkan orang bahwa perintah betul kalau beritahu karena mandi rakyat bermain lagi jalan orang tinggal dasar dan doa itu kan adanya sadar udah ayam dari posisi awal. Jadi ini pentingnya membangun keyakinan. Ini salah satu fungsi daripada bertoriko itu sebetulnya. Lawan iman keyakinan geus kuat, amal ibadah orang geus teu karasa budak. Kebaikan sudah ringan, baru kemudian itu matong disebut dah dunia nyerangkurkan geus gitu. Tapi untuk proses ke situ kan perlu perjuangan, pengorbanan. Insan, kalian insan.
Abdi mau sayang buru-buru. Ya buru-buru sing benar-benar hujanan. Berkorban sing benar-benar. Tong itu montong rugi yang buru-buru. Insya Allah tak pada 1 tahun harap minggu yang jadi. Kepada orang main untuk yang gede. Yang modal ke keluar. Umumnya manusia mah gitu, orang baik rata-rata. Nah, akhirnya orang bertoriko tanam kesadaran itu sebenarnya bukan hal itu bukan dongeng, bukan cerita kosong pasti. Lain karena omongan jelang orang percaya jadi buru-buru itu percaya. Sedekah hati. Ya. Nah, kakak tingkat katiluman disebutnya ad-darajatu salah hiya darajatun nubuwah wa kumali warasatihim minas siddiqin. Eta mah diman para nabi jeung pewaris para nabi, golongan siddiqin, syuhada, guru-guru urang para awliya. Anu kahirupan anu geus dijamin ku Allah. Nah, urang mah minimal kepada derajat yang kedua itu. Ya. Anu urang teh mata batin teh lolong-lolong teuing. Merasakeun dipencerong bau, merasakeun dipencerong guru, merasakeun diriksa ku guru. Ngarasakeun, bukan tahu, udah tahu macam dalil. Baca tak ada terima. Ashabul murabi yahusuhun yahusuhun ditawajuli boleh arwahim. Apa tak ada lihat? Jangan pukul sian, jangan pukul yakin. Berarti dalam hati masih katutupan kok. Kotor masih. Dalam kesengarasan di penjerong diawasi, insya Allah bahkan CCTV mau laku. Betul? Ada bersekarasa itu dipantau. Tidak jauh diri keskarasa. Nah ini para Iwan, jadi untuk sampai kita kepada tujuan, sekali lagi saya ingat, memang pasti itu selalu siapapun yang menyatakan iman kepada Allah, yang pasti diberi ujian. Nah, ujian tak orang masalahnya ujian guru mau kecil sebenarnya, tidak asupnya. Tapi gini, masalah ujian besar kecil itu dirasakan sangat tergantung tadi kadar iman. Jadi dalam iman orang kuat kan yang gede ujiannya terasa ringan. Tapi kajian lainnya ujiannya kecil. Lamun imannya lemah terasa berat, terasa sampai gantung diri, benar? Ini perlunya iman. Nah itu toriko itu ke situ diantaranya yang paling penting di situ. Benar? Jadi iman bertoriko dari hari ke hari iman orang dia tidak iman sampai karena yakin. Tadi ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dari hari ke hari semakin yakin, semakin yakin. Berarti efeknya semakin taat, semakin taat. Betul nggak? Efeknya semakin baik, Allah semakin baik. Efeknya semakin dekat dengan Allah. Tadinya, jadi selalu ada proses yang harus kita seperti dibaca ya akhirnya buat angan-angan terus bertahun lakukan nasi biawai akhirnya balik dari kau akhirnya tak maju blok biasanya pasti ya mudah-mudahan kita semua dipelihara untuk supaya tetap istiqomah apapun ujian yang dalam mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melewatinya. Jangan salah, jangankan yang kita beribadah menyatakan iman, tapi dunia ini adalah alam ujian darul kita. Ya, 4 perkara yang tidak bisa lepas manusia itu siapapun. 1, manusia senantiasa menerima nikmat, kewajibannya bersyukur. 2, manusia berkewajiban untuk ibadah, taat kepada Allah. Tidak harus jadikan jin manusia untuk ibadah. Kalau kita iman, pasti ibadah dijalankan. Mau nggak ada yang bisa menghindar dari kewajiban ibadah, nggak ada. Semua manusia dan jin yang akannya sehat itu wajib beribadah, nggak lepas dari situ. Yang ketiga, manusia nggak luput dari berbuat maksiat kecuali yang dimaksud. Ya, oleh karenanya kita wajib bertaubat.
Yang keempat, manusia nggak lepas daripada musibah. Letik saja, gede nama maut musibah ya kan? Musibah ya kan? Ayah lepas dia bisa maut, lulus dia maut. Nah, untuk bisa menerima ujian musibah itu apa? Sabar. Nah, semua empat ini dilewati ketika iman kita kokoh. Berada, ku iman mah menang nikmat disyukuri, ku iman mah perintah ibadah dilaksanakan, ku iman mah dari maksiat bertobat, ku iman mah di mana musibah. Jadi faktor utama yang dibutuhkan kita dalam hidup adalah iman. Memperkokoh iman, makanya metode kita mudah. Anak tadi dicekal bil lazim di asal subuh wajibah ilallah, atau yang berarti bil lazim asal subuh itu sudah dapat, atau muhibin yang berdapat itu pun sudah dapat sebetulnya. Sama saja di situ, cuma kadarnya ya, istilah apa ya, khasiat obatnya kurang full gitu. Tapi sudah itu sudah dapat. Karena salah satu fadilah sholat Fatihah justru itu untuk menghapus dosa-dosa dan maksiat.